Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu atau Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kepada kami untuk melakukan presentasi siang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, terdiri dari saya, Wildan Al-Aziz, lalu ada Mas Dian Donova, ada Mas Ihsan Nurrahman, ada Mbak Widya Destrianti, dan yang terakhir ada Mas Zaki Nadifa. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan sebuah artikel IMA yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul sebagai Ragam Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja. Next. Daftar isi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Latar belakang pada artikel 5 kali ini yaitu bahasa adalah alat utama komunikasi dan identitas budaya suatu masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam KBBI 2022, remaja masa kini menggunakan bahasa gaul sebagai bentuk ekspresi diri yang mencerminkan dinamika sosial dan kreativitas mereka. Bahasa ini berkembang secara cepat di media sosial dan ruang interaksi informal lainnya. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa pergeseran dari penggunaan bahasa Indonesia baku menuju bahasa gaul dapat berdampak negatif terhadap pelestarian bahasa resmi. Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena ini secara mendalam, karena bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga bentuk cara berpikir dan cara bersosialisasi. Ya, untuk selanjutnya di sini ada rumusan masalah dari penelitian. Yang pertama, bagaimana struktur kata bahasa gaul terbentuk di kalangan remaja dan apa dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan untuk selanjutnya, bagaimana penggunaan bahasa gaul mempengaruhi interaksi sosial di kalangan remaja. Dari rumusan masalah tersebut, dilakukan tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan bentuk dan struktur kata dalam bahasa gaul dan mengidentifikasi proses pembentukan kata gaul. Untuk selanjutnya, menelaah dampak sosial dan kebahasan dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Baik, selanjutnya terkait metode penelitian ya. Dari metode penelitian dari studi yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena bahasa gaul sebagaimana adanya, terutama dari segi bentuk dan struktur kata yang digunakan oleh remaja. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan metode simak dan catat, di mana kami mengamati berbagai bentuk penggunaan bahasa gaul dari sumber-sumber yang tertulis seperti media sosial dan dokumen lain yang mencerminkan interaksi para remaja Indonesia. Kemudian fokus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses pembentukan kata-kata gaul dari mulai pemendekan, penghilangan huruf, kemudian pembalikan suku kata, hingga perubahan bunyi. Dengan metode ini, kami berupaya menangkap bagaimana bahasa gaul digunakan dalam kehidupan sehari-hari remaja serta dampaknya terhadap keberlangsungan bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ihsan. Ya, untuk hasil pembahasan, yang pertama pembentukan bahasa gaul dibentuk dengan memendekkan atau menghilangkan huruf tertentu untuk mempermudah pengucapan. Kemudian variasi bahasa memperkaya cara berkomunikasi di kalangan remaja dengan menciptakan bentuk baru yang memberi kesan santai, unik, dan akrab meskipun tidak mengikuti kaidah bahasa baku. Kemudian, kecenderungan variasi bahasa dapat menurunkan penggunaan bahasa Indonesia resmi yang dikhawatirkan melemahkan kejelasan dan kesesuaian penggunaan bahasa dalam situasi formal. Selanjutnya ada beberapa contoh variasi cara pembentukan bahasa gaul pada remaja. Salah satunya adalah kata gua atau gue dengan bentuk asli aku dengan proses pembentukan pergantian kata atau slang lokal. Untuk contoh lainnya dapat dilihat pada slide. Dari Oke, untuk pembahasan selanjutnya terkait dapat
pembahasan terkait bahasa gaul di kalangan remaja, di sini kami dapat simpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja mencerminkan kreativitas dalam membentuk kata-kata baru melalui berbagai proses, seperti pemendekan kata, penghilangan huruf, pembalikan suku kata, hingga perubahan bunyi untuk membuat pengucapan lebih menarik dan sesuai dengan gaya pergaulan di kalangan remaja, terutama di komunitas media sosial yang menunjukkan kebutuhan remaja untuk berkomunikasi secara praktis dan akrab dalam lingkungan informal. Namun, meskipun variasi bahasa ini memperkaya cara berkomunikasi, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak pada menurunnya penggunaan bahasa Indonesia baku dan dalam ranah formal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menempatkan bahasa sesuai konteks dan situasi agar kreativitas berbahasa tetap sejalan dengan pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, demikianlah presentasi dari grup kami, grup 5 Bahasa Indonesia. Semoga dengan materi terkait penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.